Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep persamaan logaritma bentuk yang kelima. Jadi ini bentuk yang terakhir dari persamaan logaritma. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi kalau kalian masih ingat persamaan eksponen yang terakhir, yang bentuk 7 ya, itu juga kurang lebih sama langkah-langkahnya ya. Kita harus membuat agar persamaannya harus dalam berbentuk A kali Fx kuadrat ditambah B kali Fx ditambah C sama dengan 0. Nanti kita misalkan, ya, ada yang dimisalkan biar kita menyelesaikannya lebih mudah. Nanti untuk menyelesaikannya, karena ini bentuk kuadrat, berarti kita gunakan pemfaktoran atau rumus ABC. Kemudian setelah itu, ya, kalau misalkan kita dengan pemisalan Y, ya berarti Y dikembalikan ke Fx untuk menentukan nilai X. Kemudian, ini ada catatan penting, yang kalau kalian ketemu persamaan logaritma bentuk 5, ketika ada menjumpai A log kuadrat. Nah, itu ya. Jadi, ada pangkat 2 di atasnya log, itu senilai dengan ketika kalian menuliskan A log X, kemudian kuadratnya ditaruh di luar. Jadi ini sama ya. Jadi kalau ada A log kuadrat, berarti maknanya A log X dikuadratkan. Nah, itu seperti ini, semakna ya. Cuma kalau di matematika menuliskan seperti ini kan agak ribet, maka penulisannya seperti ini. Ya, tapi harus kalian paham kalau nanti mengerjakan ya biasanya dikembalikan lagi ke bentuk asalnya, yaitu yang A log X dikurung pangkatkan 2. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah ya, dari yang ini dulu. Berarti dengan konsep yang ini, yang paling kiri ini senilai dengan 3 log X dikurung, dia pangkat 2-nya taruh di luar kurung. Kemudian untuk yang tengah ya, atau yang 3 log X pangkat 3, itu kita gunakan sifat yang kelima, yaitu ketika ada 3 pangkat ini, 3 berarti 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 log X pangkat 3, berarti kan nanti pangkat yang kanan ini per pangkat yang kiri. Berarti maknanya 3 bagi 1 berarti 3, sisanya adalah 3 log X. Berarti dengan ilustrasi di atas, kalau ini diubah bentuknya, maka nanti menjadi 3 log X dikurung kuadrat, gitu ya, dikurangi. Nah, terus yang tengah kan tadi sama saja 3 kali 3 log X. Berarti kita tuliskan 3 kali 3 log X, kemudian ditambah 2, hasilnya 0. Nah, di sini kita menemukan ada 3 log X, ini juga 3 log X. Maka 3 log X-nya kamu ganti dengan bilangan variabel yang lain, terserah ya. Misalkan diganti huruf A. Maka nanti perhitungannya menjadi, ini menjadi A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2 sama dengan 0. Kita gunakan pemfaktoran ya. Dikali ketemu 2 ditambah ketemu min 3, berarti hasilnya adalah A min 1 kali A min 2 sama dengan 0 ya. Masing-masing yang di dalam kurung kita sama dengankan 0. A min 1 sama dengan 0, otomatis A-nya adalah 1, atau yang ini A min 2 sama dengan 0, berarti A sama dengan 2. Hati-hati, jadi bukan sampai di sini selesai gitu ya, karena kita mencarinya nilai X. Kemudian di sini baru A. Berarti dikembalikan lagi. A itu kan 3 log X ya. A itu 3 log X. Berarti yang tadinya A sama dengan 1, kan berarti menjadi 3 log X sama dengan 1, atau A-nya diganti 3 log X. 3 log X sama dengan 2. Ya. Kita gunakan konsep logaritma, di mana kalau kita menjumpai bentuk seperti ini,
kita selalu menggunakan konsep yang kiri pangkat yang kanan, nanti hasilnya yang tengah. Berarti X itu diperoleh dari ya 3 pangkatkan 1. Berarti X ketemu 3. Atau yang ini juga sama, X sama dengan 3 dipangkatkan 2. 3 dipangkatkan 2, maka nilainya 9. Jadi untuk soal yang A, jawaban akhirnya adalah X yang memenuhi, yaitu 3 atau 9. Kita lanjutkan ya untuk soal yang B atau yang kedua. Dengan cara yang sama untuk bagian yang depan ini, karena log kuadrat, berarti ini sama saja kalau kita tuliskan sebagai 4 log X dikurung kemudian kuadrat ya. Sehingga bentuk soal nomor yang B bisa kita ubah menjadi seperti ini. 2 yang di depan tetap, kemudian dikalikan 4 log X dikurung kuadrat. Nah, seperti ini ya. Ditambah 4 log X. Karena nanti kita tujuannya adalah bentuk kuadrat, maka yang kanan harus 0 ya. Satunya dipindahkan ke kiri. Berarti nanti jadi negatif 1 sama dengan 0. Kemudian kita ganti ya 4 log X dengan terserah. Ya, suruh sesuka kalian. 4 log X, misalkan saya sukanya huruf S, ya pakai huruf S saja nggak apa-apa. Ya, berarti ini ganti S, yang ini juga ganti S. Berarti kita peroleh 2S kuadrat ditambah S min 1 sama dengan 0. Jadi ya, ditambah S nggak jadi dingin ya, tapi ini jadi pusing. Oke, nggak apa-apa, sebentar. Lanjutkan ya, yang ini. Ya, silakan kalian memfaktoran. Jadi cara memfaktorkannya seperti kalau ini hurufnya X gitu ya. Nah, kalau yang masih kesulitan pemfaktoran, dilihat video saya lagi terkait materi pemfaktoran bentuk kuadrat. Kalau yang sudah paham, nanti akan ketemu hasil pemfaktorannya adalah 2S ya. Min 1 dikalikan dengan S plus 1 ya. Nanti ini masing-masing kamu sama dengan 0, 2S min 1 sama dengan 0. Ya, nanti kamu ketemu S sama dengan setengah. Atau yang ini S sama dengan S plus 1 sama dengan 0, S-nya min 1. Ya. Hati-hati, setengah dengan min 1 belum selesai. Ya, kita harus mengubah dalam bentuk X. S itu adalah 4 log X. Berarti yang ini sama saja 4 log X, nilainya setengah. Atau 4 log X nilainya min 1 ya. Oke, dengan konsep logaritma, kalau kita ingin mencari yang tengah, berarti cukup yang kiri pangkatkan yang kanan. Jadi X nya sama dengan 4 dipangkatkan setengah, maka kita peroleh 4 pangkat setengah, nanti nilainya 2. Atau yang ini 4 dipangkatkan min 1, berarti kita ketemu X nya adalah 1/4 ya. Seperti itu untuk pembahasan konsep persamaan logaritma bentuk 5 ya. Cukup mudah sebetulnya karena konsepnya sudah saya pernah sampaikan di bagian yang eksponen. Tapi kalaupun kalian masih menemukan kesulitan, bisa di replay dulu ya, diulang lagi, barangkali ada yang tadi terlewat. Kalau yang memang masih mau bingung juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, saya menyediakan 3 buah latihan soal untuk materi persamaan logaritma bentuk yang kelima. Ya, ini untuk menguji pemahaman kamu tadi terkait materi persamaan logaritma yang bentuk kelima. Ya, secara umum konsep dan cara perhitungannya sama persis ya. Jadi kamu tinggal adopsi cara yang tadi sudah saya sampaikan ke soal nomor 1, 2, dan 3. Seperti itu dulu untuk pembahasan video kali ini ya. Sampai